Oke, selamat datang. Kita akan lanjut di subbab 6.4, yaitu tentang koefisien binomial dan identitas binomial. Ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang ini, bukti. Kita bahas tentang definisi ini dulu ya. Definisi dari pembuktian kombinatorial. Nah, definisi ini kalian bisa lihat pada subbab 6.3 ya. Mohon maaf tadi saya kelewatan. Halaman 412. Ya, halaman page 412. Nah, pembuktian kombinatorial gitu ya. Itu adalah bukti gitu ya. Bukti yang menggunakan apa? Menggunakan argumen berhitung untuk membuktikan, ini adalah teknik ya, teknik. Jadi pembuktian secara kombinatorial itu adalah teknik pembuktian yang menggunakan argumen berhitung untuk membuktikan bahwa kedua sisi gitu ya, menghitung objek yang sama. Dengan cara yang berbeda. Nah, ini sangat akan kita gunakan. Ya, dan nah, ini gitu ya, pembuktian ini itu didasari dengan menunjukkan apa? Menunjukkan adanya pemetaan satu-satu pada atau pemecahan bijeksi gitu ya, antara himpunan yang dihitung dengan cara satu dan cara lain. Gitu. Jadi pembuktian menggunakan kombinatorial itu gini. Misalkan kita punya suatu himpunan. Nah, kita punya suatu himpunan kenalkan set. Nah, pembuktian kombinatorial adalah kita menghitung set ini menggunakan dua cara. Jadi pembuktian kombinatorial dari suatu identitas gitu ya, kita mau bilang yang kiri itu sama dengan yang kanan, itu adalah kita menghitung himpunan ini dengan dua cara yang berbeda. Ya. Kalau kita sudah tahu jumlahnya, kita menghitung dengan dua cara yang berbeda. Misalkan ini jumlahnya di sini ya, goalnya ini. Gitu ya. Kita menggunakan metode A dan metode B. Ternyata hasilnya menuju ke hal yang sama, maka kedua ini sama. Gitu ya. Jadi kita punya suatu himpunan, kita mau hitung gitu ya, kita mau hitung himpunan ini. Kita tahu hasilnya ini di kotak biru. Saya gunakan metode A dan metode B. Ternyata metode A menggiring ke hasil yang sama, metode B juga menggiring ke hasil yang sama. Artinya apa? Metode A dan B itu sama. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu kita akan sering gunakan. Nah, oke, itu jangan lupa itu adalah definisi dari pembuktian kombinatorial. Nanti kita akan cukup sering menggunakan pada saat subbab 6.5. Oke, kita masuk teorema 1. Masuk ke definisi koefisien binomial
atau teorema binomial. Jadi teorema binomial awalnya itu, nah kita lihat teorema binomial bunyinya apa? Misalkan X dan Y itu variabel, dan N itu bilangan bulat, N-nya lebih dari sama dengan 0, maka ini X tambah Y pangkat N itu adalah ini. Kombinasi N0, ini kombinasi ya, dari X pangkat N ditambah kombinasi N1, X pangkat N kurang 1, Y, ditambah kombinasi N2, X pangkat N kurang 2, Y pangkat 2, sampai yang terakhir kombinasi NN, Y pangkat N. Atau secara notasi sigma kita bisa tulis. Ini penulisan lain dari kombinasi ya. Jadi kalau kombinasi dari 5, 3, yaitu kita bisa tulis gini, 5, 3. Atau tulis dengan sigma apa? Sigma dari kombinasi N, J, X pangkat N kurang J, Y pangkat J, dengan J-nya dari 0 sampai N. Oke, kalau buku menggunakan bukti secara kombinatorik, saya akan coba membuktikan menggunakan metode induksi. Ya, biar kalian juga kaya. Kalian bisa baca buku, pembuktiannya menggunakan metode kombinatorik, saya gunakan induksi ya. Bukti dengan metode induksi. Oke, kita buat pernyataan PN-nya apa ya? Pernyataan PN-nya berarti apa nih? X tambah Y pangkat N adalah ini ya, sigma NJ, X pangkat N kurang J, Y pangkat J, J-nya dari 0 sampai N. Gitu ya. Yang pertama, langkah awal. Ya, langkah awal apa yang kita gunakan? Kita akan dibuktikan apa? Pernyataan yang kedua itu benar. P2 benar. P2 lah ya, saya tidak ambil P1 karena kasihan kalau ambil P1. P1 tidak perlu ada yang buktikan ya. Oh, P1 juga boleh. Ngapain susah-susah kalau bisa yang mudah gitu ya. Akan dibuktikan P1 benar. Oke. Berarti P1 berarti apa? P1 itu oke. Oke, sebentar. Oke, P1 itu kan X tambah Y pangkat 1 sama dengan sigma J dari 0 P1, 1J, X pangkat 1 min J, Y pangkat J. Oke, kita lihat ya. Kita coba ekspansi. Sigma J sama dengan 0. Oke, yaitu ini ya. Yaitu ini. Nah, sigma J sama 01 dari kombinasi 1J, X pangkat 1 min J, Y pangkat J, apa? Kalau J-nya 0, kombinasi 1, 0, X pangkat 1, Y pangkat 0. Kalau Y-nya 1, J-nya 1, kombinasi 1, 1, X pangkat 1 kurang 1, Y pangkat 1. 1 kombinasi 1, 0, 1. X pangkat 1 berarti X, tambah Y. Sesuai ya? Benar. Terbukti. Oke, terbukti. Sekarang kita masuk ke langkah induktif. Langkah induktif apa? Asumsikan PK benar. Ini apa? Yakni X tambah Y pangkat K adalah sigma J dari 0 sampai K, kombinasi K dengan J, X pangkat K min J, Y pangkat J. Untuk setiap K bilangan asli. Oke, sekarang akan dibuktikan pernyataan PK plus 1 benar. Ini apa? Ya, kalau X tambah Y pangkat K plus 1 itu adalah sigma J
J dari 0 sampai K, jika J, X pangkat K kurang J, Y pangkat K plus 1. Sorry, ini juga. Itu K plus 1, ini K plus 1, ini K plus 1 kurang J. Oke, kita mulai ya. X tambah Y. Oke. X tambah Y pangkat K plus 1 itu kan sama dengan X tambah Y dikali X tambah Y pangkat K. Berdasarkan asumsi induksi, X tambah Y pangkat K adalah sigma J dari 0 sampai K. Jadi apa? Kombinasi K dengan J, X pangkat K minus J, Y pangkat J. Oke, kalau kita kali X tambah Y, jadinya apa di sini? Sigma Tj dari 0 sampai K dari apa? Kombinasi K dengan J, X pangkat K plus 1 kurang J, Y pangkat J, ditambah sigma J dari 0 sampai K, kombinasi K dengan J, X pangkat K minus J, Y pangkat J plus 1. Oke, sekarang kita lihat. Loh, kok ada 2. Gimana cara menyatukannya? Oke, coba kita lihat dulu bagian yang sebelah sini. Kalau kita jabarkan apa jadinya nih? Kombinasi K0, ya, dikali apa tuh? X pangkat apa tuh? K plus 1, ya kan? Oke, ditambah ini K1, dari apa nih? X pangkat K plus 1, Y. X pangkat K, Y. Tambah sampai kombinasi apa tuh? K dengan K, apa? X. Lihat ya, kalau J-nya K, berarti masih ada X dan Y pangkat K. Oke, kita lihat yang sebelah sini, saya tulis. Yang sebelah ini ya. Ini kan tambah, lihat ya. Kombinasi K0 tetap X pangkat K. Lihat, Y. Ditambah kombinasi K1. X pangkat K minus 1, Y pangkat 2. Sampai apa yang terakhir? Kombinasi K dengan K. Lihat, X-nya tidak ada. Y pangkat K plus 1. Nah, perhatikan, lihat ya. Ini dengan ini, koefisiennya, variabelnya sama. Ya, berarti akan sama terus. Ini juga akan dengan yang kedua, sampai dengan ini. Nanti ini akan sama dengan salah satu di dalam sini ya. Dan seterusnya ya. Jadi yang kita punya apa? Lihat ya. Terus kita punya fakta apa? Ingat, kombinasi K0 sama dengan kombinasi K plus 1, 0. Hasilnya tetap 1. Ya, begitu juga dengan kombinasi K dengan 0 sama dengan kombinasi K dengan K. Ya, itu juga sama dengan kombinasi K plus 1 dengan K plus 1. Jadi yang ini, lihat ya. Yang ini dan yang ini kita sulap menjadi ini. Kombinasi K plus 1, 0 dari X pangkat K plus 1. Oke. Ditambah, kita tulis dulu yang di tengah ini. Lihat ya. Oke. Itu kita bisa buat sigma, lihat ya. Sigma. Ini jumlah, tapi lihat ini jumlah gitu ya. Sigma apa? Lihat. Yang pertama ada oke. Kita buat J dari 1 sampai K. Lihat ya. Ini apa nih? K dengan J tambah K dengan J minus 1 dikali X pangkat K plus 1 minus J dikali Y pangkat J. Oke. Kenapa? Lihat ya, ini K0 tambah K1, kombinasi K0 tambah kombinasi K1 dikali X pangkat K, Y. Nanti kombinasi K1 tambah kombinasi K2 dikali
X pangkat K-1, Y pangkat 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang ini saya perbaiki dulu. Kok urutannya tidak pas? Jadi harusnya apa dulu? Ya, J-1 baru J. Oke, baru terakhirnya apa? Ditambah ini kombinasi apa? K plus 1, K plus 1 dari apa? Y pangkat K plus 1. Lihat ya. Perhatikan. Lihat ya. Kombinasi K, J-1 ditambah kombinasi K dengan J, apa yang terjadi? Lihat ya. Ini sama dengan apa? K faktorial per J-1 faktorial dikali apa? K kurang J tambah 1 faktorial. Ditambah K faktorial per J faktorial dikali apa? K kurang J faktorial. Kita samakan penyebut. Apa yang terjadi? Lihat ya. Yang ini kurang J dan ya, yang ini kurang J berarti apa nih? K faktorial dikali J. Kan? Kalau kali J berarti di sini apa jadinya? Ada J kali J-1. Nah, yang ini kelebihan ini dan ini lihat ya, K min J plus 1 kalau kita kurang 1 jadi apa? K min J kan? Berarti di sini ada apa nih? K minus J tambah 1 dikali K faktorial. Per apa? J faktorial dikali K minus J tambah 1 faktorial. Apa yang terjadi? Lihat ya, ini ada kita punya suku sama K faktorial kan, jadinya apa nih? J ditambah K kurang J tambah 1 dikali K faktorial per J faktorial dari apa kali K min J tambah 1 faktorial. Lihat, ini jadinya apa? J kurang J habis, tinggal K plus 1. K plus 1 kali K berarti kita punya K plus 1 dikali K faktorial per J faktorial dikali, lihat ini, J satunya saya bawa ke depannya, K plus 1 kurang J faktorial. Ini jadinya apa? K plus 1 faktorial lagi J faktorial kali apa? K plus 1 kurang J faktorial. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan kombinasi K plus 1 dengan J. Oke. Dari sini maka kita bisa mengganti. Oke, sorry saya kehilangan. Nah, dari sini maka apa? Ini kita bisa ganti dengan apa? Ini kita bisa ganti dengan apa? Kombinasi apa? K plus 1. Oke, kita tulis ya. Ini adalah catatan. Lanjutannya kita ke sini sama dengan apa tuh? Berarti kombinasi K plus 1, 0, X pangkat K plus 1. Ya, ditambah, lihat yang di dalam jadinya apa? Sigma J sama dengan 1 sampai K. Dari apa? Kombinasi K plus 1 J X pangkat K plus 1 kurang J Y pangkat J ditambah apa? K plus 1 kombinasi K plus 1 dengan K plus 1 dari Y pangkat K plus 1. Kalau kita gabungkan ini jadinya apa? Sigma J dari 0 sampai K plus 1 dari apa? Kombinasi K plus 1 dengan J X pangkat K plus 1 min J Y pangkat J. Terbukti. Oke, berarti kita punya itu ya. Jadi rumus binomial seperti demikian. Jadi harus dibuktikan. Buktinya adalah seperti yang tadi. Oke, sudah. Saya mohon hapus. Mohon izin hapus. Terus kemudian kita masuk ke akibat. Akibat 1. Akibat 1 dia bilang apa? Jadi kalau sigma dari kombinasi N dengan K, dari 0 sampai N itu adalah 2 pangkat N. Yo, tadi kan kita punya apa? Tadi kita punya X tambah Y pangkat N sama dengan apa? Sigma kombinasi N dengan K. K dari 0 sampai N dari apa? X pangkat N kurang K, Y pangkat K. Nah, tinggal kita pilih X dan Y-nya 1. Kita punya apa? 1 plus 1 pangkat N apa? Sigma K pangkat dari 0 sampai N, kombinasi N dengan K, 1 pangkat N kurang K, kali 1 pangkat K. Ini adalah 2 pangkat N, 1 pangkat mau apapun jadi 1 tetap ya. Ini sama dengan sigma K 0 N kombinasi. Beres ya? Itu koroleri 1.
Kita lanjut ke koroleri yang kedua. Oke, akibat 2. Sama, ini akibat 2 kenapa dibilang akibat? Karena kita peroleh dari si teorema 1 tadi. Ya, teorema 1 tadi, akibat ya. Nah, akibat 2 mengatakan apa? Ini akibat 2. Sigma dari apa? K sama dengan 0, N dari 1 pangkat K, kombinasi NK sama dengan 0. Jawabnya gimana? Kita mulai lagi. Kita punya tadi apa? Yo, X tambah Y pangkat N. Ya, ini toh. Sigma NK. K dari 0 sampai N. X pangkat N kurang K. Y pangkat K. Oke, kita pilih X-nya 1, Y-nya min 1. Berarti kita punya apa tuh? 1 tambah min 1 pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N dari apa? Kombinasi NK 1 pangkat N kurang K min 1 pangkat K. Yo, ini apa? 0 pangkat N. Ini apa? Sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK 1 pangkat N min K 1. Jadi sisanya apa? Min 1 pangkat K. 0 pangkat N? 0. Dapat ya. Itu akibat 2. Kalau akibat 3, itu juga sama. Akibat yang ketiga, ya saya harap teman-teman kerjakan ya. Akibat 3. Mirip kok. Begitu ya. Mirip kok. Nah, ternyata, ingat tadi cara yang saya gunakan apa? Tadi saya sempat gunakan akibat 3, kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Bisa kan? Gitu ya. Kalau akibat 3 kita ambil X-nya 1, Y-nya 2. Beres. Nah, ternyata ingat tadi kita masuk ke ini. Identitas Pascal. Tadi saya sempat buktikan ini ya. Kombinasi K dengan J-1 ditambah kombinasi K dengan J sama dengan apa? Kombinasi K plus 1 dengan J. Ternyata ini adalah identitas Pascal. Ya, kita sudah buktikan ya tadi di atas. Ya, berarti saya tidak perlu buktikan lagi. Ya, kalau di sini N pakai N. Yo, tinggal kalian ganti K-nya dengan N, J-nya ganti K. Yo, dapat toh. Ini jadi N plus 1, ini K. Dapat seperti yang di teorema 3, 2 ya. Saya sudah buktikan. Teman-teman silakan ini ya. Saya sudah dapatkan ya. Oke, terus kemudian contohnya bagaimana? Contoh, misalkan hitung koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13 pada X tambah Y pangkat 25. Nah, ingat tadi apa? X tambah Y pangkat 25 itu apa? Jangan sampai lupa, X tambah Y pangkat 25 itu adalah sigma 25 dengan K, kombinasi 25 dengan K, K-nya dari 0 sampai 25. Dari apa? X pangkat 25 kurang K, Y pangkat K. Oke, berarti Y-nya yang pangkat K, berarti K-nya harus berapa? 13. Ya, berarti koefisiennya adalah apa? Koefisiennya adalah kombinasi 25 dengan 13. Cari sendiri. Hitungnya panjang nih minta ampun. Ya. Terus kemudian tadi ada identitas Pascal. Sekarang ada lagi identitas yang lainnya. Yaitu apa? Di situ identitas van der Monde. Identitas van der Monde. Nah. Oke, identitas van der Monde dikatakan apa? Kombinasi M plus N dengan R itu sama dengan ini. Sigma K dari 0 sampai R. Kombinasi M dengan R kurang K. Terus kombinasi N dengan K. Oke, jawabnya ini bagaimana? Jawab lagi, ya bukti ya. Buktinya ini bagaimana?
Buktinya ini kita menggunakan pembuktian kombinatorial. Lihat ya, kombinasi M plus N dengan R itu sama seperti ini. Misalkan saya punya kotak. Saya punya kotak itu di dalamnya ada M bola merah. Kok M belah lagi? Sorry. M bola merah dan N bola biru. Oke, ini saya punya kotak ya. Yuk, saya perbaiki dulu kotaknya. Kotak. Nah, saya punya kotak ini. Nah, tujuannya sekarang apa? Saya mau mengambil, ini saya ya. Ini saya. Ya. Nah, saya mau ngambil apa? R buah bola. Dari M kotak berisi M bola merah dan N bola biru. Berarti apa? Cara mengambil R buah bola dari kotak berisi M bola merah dan N bola biru apa? Berarti sama dengan apa? Sama dengan apa? Kombinasi dari apa? Bolanya ada berapa? M plus N. Objek berbeda. Dari berapa? R. Objek yang mau diambil. Ya, R unsur. Kombinasi R unsur dari M plus N buah objek yang beda. Ya, kita punya M bola merah dan N bola biru. Nah, tapi itu sama saja dengan apa? Sama saja, lihat ya. Kalau kita mau ambil R buah bola dari M bola merah dan N bola biru, itu sama saja dengan apa? Lihat, ini sama saja dengan apa? Kita pertama apa? Bisa saja, itu kita memilih apa? Yang pertama, bisa saja yang pertama caranya memilih apa? Memilih 0 bola merah dan memilih R bola biru dari N bola biru yang ada. Oke, saya kasih tahu dulu ya. Ini R-nya kurang dari M, R-nya juga kurang dari N. Jadi apa? Cara mengambil R buah bola dari M bola merah dan N bola biru bisa saja apa? Kemungkinannya bisa apa? Bisa saja ada apa? Ada R buah bola biru dan 0 buah bola merah. Oke, saya tulisnya jangan begini ya. Ini sudah langsung hitungannya. Ini sama saja dengan apa? Kalau saya ambil R buah bola dari M bola merah dan N bola biru, berarti apa? Bisa saja yang pertama apa? Ada 0 bola merah dan R bola biru, atau ada 1 bola merah, ada R kurang 1 bola biru, ya kan? Ya kan? Atau ada lagi 2 bola merah dan R-2 bola biru, atau apa? Dan seterusnya sampai apa? Bisa apa? Ada R bola merah dan 0 bola biru. Ya kan? Cara mengambil R buah bola dari M plus N buah bola bisa saja. Kemungkinannya apa? Sama saja dengan apa? Kemungkinan kita menghitung cara mengambil 0 bola merah dan R bola biru, atau 1 bola merah dan R-1 bola biru, atau 2 bola merah dan R-2 bola biru, atau sampai seterusnya apa? R bola merah dan 0 bola biru. Cara mengambil yang ini bagaimana? Lihat ya. Cara mengambil ini. Mengambil R buah bola dengan 0 bola merah, R bola biru. Ya berarti apa? Kombinasi M0 kali kombinasi N, R. Kalau 1 bola ya M1, N, R-1. Ini apa? M2, N, R-2. Dan seterusnya. Kan atau, ingat atau kan tambah ya. Berarti apa? M, R, N, 0. Ini kita bisa tulis jadi apa? Sigma. Kita bilang K dari 0 R, berarti apa? M kombinasi K. Oh, yang di atas simbolnya apa tuh? Oh, oke. M. Berarti kita mulai dari sini ya. M kombinasi R min K. Ini ya. Kalau K-nya 0 dari sini ya. Dari sini. Dengan apa? N kombinasi K. RS. Sama. Ya, itu identitas Van der Molen. Cara pembuktian menggunakan
bukti bukti kombinatorial seperti itu. Ya, nah terus kemudian ya kalau dari situ akibatnya apa nih? Akibatnya dari teorema identitas van der Monde apa? Ini kombinasi 2n dengan n adalah ini. Sigma k sama dengan 0 sampai n, jadi apa? N kombinasi k kuadrat. Ini kita pakai identitas van der Monde. Ini gunakan apa? Van der Monde identity ya. Jadinya bagaimana? Ya, pilih apa? Pilih M-nya N, N-nya tetap, R-nya juga N. Berarti kita punya apa? Berarti jadinya apa? N plus N kombinasi N sama dengan apa? Sigma K sama dengan 0 sampai N dari apa? N kombinasi N kurang K, N kombinasi K. Ingat, N kombinasi N dengan N kurang K itu kan sama dengan kombinasi N dengan K ya. N ini, N kombinasi K, N kombinasi K. Maka kita dapat sigma K sama dengan 0 sampai N dari N kombinasi K kuadrat. Tuh, akibat 4. Nah, terus kemudian kita masuk ke teorema 4. Teorema 4 dia mengatakan kalau apa? Jika N itu semuanya bilangan bulat ya, bilangan bulat positif ya, non negatif sorry. Lebih dari sama dengan 0, R-nya lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari sama dengan N, maka ini kombinasi N plus 1 R plus 1 itu sama dengan ini. Kombinasi R tambah R plus 1 R sampai N. Atau kita tulis seperti sigma J dari R sampai N kombinasi J dengan R. Oke, kita mulai ya. Kita akan menggunakan identitas Pascal. Perhatikan. N plus 1 kombinasi dengan R plus 1 apa? Berdasarkan identitas Pascal itu sama dengan apa? Lihat ya. N R plus 1 min 1 tambah kombinasi apa? N dengan R plus 1. Lihat, ini kan sama dengan apa nih? Kombinasi NR ditambah kombinasi NR plus 1. Nah, kombinasi N dengan R plus 1 itu sama dengan apa? Ini kombinasi N dengan R. Lihat ya, ditambah kombinasi apa nih? N min 1 R. Nah, perhatikan. Kombinasi N min 1 R ditambah, lihat ini. Kombinasi N min 1 dengan R plus 1. Ini dari identitas Pascal. Ini juga dari apa? Identitas Pascal kan? Kalau N kombinasi N dengan N R plus 1 apa? Berarti sama dengan N min 1 R dengan N min 1 R plus 1. Nah, ini R tambah N min 1 R ditambah apa? Pakai identitas Pascal jadinya apa nih? N minus 2 R tambah N min 2 R plus 1. Ya, ini kalau kita teruskan, kita akan dapat apa? Kombinasi NR tambah kombinasi apa? N min 1 R ditambah kombinasi N min 2 R sampai terakhir apa? Ditambah apa? Lihat ini. Kombinasi R plus 2R ya dengan kombinasi R plus 2 R plus 1. Nah, ini kan sama dengan apa? Ini sama, tambah, terus ini ditambah apa? R plus 2, R plus 1 sama dengan apa? Itu sama dengan kombinasi dari, lihat ya, R plus 1 dengan R. Oh, sorry, bukan lagi. Lihat ya, R plus 1 dengan R. Ya kan, yang ini nih.
Yang ini kita pecah jadi ini. Jadi ini tambah apa? Kombinasi dari apa? R plus 1 dengan R plus 1. Jadi kita punya apa di sini? Lihat ya, kombinasi NR ditambah kombinasi N-1R ditambah sampai kombinasi R plus 1R ditambah kombinasi R plus 1 dengan R plus 1. Ingat, kombinasi R plus 1 dengan R plus 1 itu sama dengan kombinasi R dengan R. Jadi kita punya apa? Kombinasi N. R. Yang terakhir, kombinasi R. Dapatnya J, R, PN, kombinasi C. Ya, oke. Itu subbab 6.4. Untuk subbab 6.5, subbab 6.5, saya harap teman-teman tolong baca ya. Teman-teman baca, kita sampai subbab 6.5. 6.5 tidak begitu sulit, gitu ya. Teman-teman tolong baca sendiri subbab 6.5. Oke, setelah itu ya perkuliahan kita untuk pertemuan 5 selesai dan bab 6 juga telah selesai. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk kepada bab 9, yaitu tentang relasi. Oke, sekian dan terima kasih.